tim dari penuntut umum, silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Ahli ya, Dr. Yeremia Tatang. Tadi saya simak bahwasannya pasien dirawat 40 hari lebih, 50 hari lebih. Kemudian didiagnosa diffuse axonal injury. Oke, ini kan kami tidak mengerti nih, diffuse axonal injury itu penyebabnya apa? Trauma berat, cedera kepala berat. Cedera kepala berat. Kepala berat. Betul. Nah, cedera kepala berat itu apa? Maksudnya Artinya penyebabnya apa itu? penyebabnya itu segala jenis hantaman trauma, mau pukulan, mau kecelakaan yang menyebabkan pasien itu kesadarannya turun drastis. Menyebabkan kesadarannya turun drastis. Oke. Kemudian pada saat datang tadi koma ya, koma. Di sini kami mau tahu di hari keberapa pada saat di rumah sakit itu pasien bisa sadarkan diri atau pertama kali sadar? Jadi pertama sekali buka mata itu sekitar hari ke-8 ke-9. Hari ke-8 ke-9. Itu buka mata sekitar 2-3 detik tutup lagi. 2-3 detik tutup. Oke. Hanya itu saja, ada gerakan-gerakan lain? Gerakan itu baru muncul, gerakan motorik kasar itu setelah minggu kedua. Setelah minggu kedua. Jadi sebegitu ininya ya. Selama sepanjang ahli menjadi dokter, skala pasien yang seperti ini, selain pasien yang seperti ini sudah pernah ditangani? Yang kasus pemukulan seperti ini baru pertama kali. Baru pertama kali Kalau ini. kecelakaan mobil sangat banyak sekali. Kecelakaan mobil. Nah, itu apakah sama mengalami diffuse axonal injury juga? Sama. Sama. Yang terparah sudah pernah ditemui? Kalau diffuse axonal injury, kalau pasien itu tidak berespon sama obat dalam beberapa hari, biasanya pass away. Oke. Kemudian pada saat di hari ke-8, tadi kan baru ada respon membuka mata. Nah, ini treatmentnya apa saja nih yang diberikan kepada pasien? Jadi treatmentnya itu lengkap untuk semuanya. Jadi pertama sekali kita melakukan menjaga airway dulu supaya tidak ada sumbatan pada jalan nafas. Kedua, membersihkan paru-parunya dari dahak. Ketiga, mengatasi infeksinya. Keempat itu kita memberikan obat-obatan untuk menjaga supaya tekanan di dalam kepalanya itu tidak meningkat. Nah, itu mencegah supaya otaknya tidak makin membengkak. Jadi kita juga memberikan obat anti bengkak otak dari awal. Anti bengkak otak ya. Karena ini diffuse axonal injury ini otak yang apa tadi ahli bilang gardunya ya. Betul. Seperti PLN gitu ya. Kemudian diberi treatment tadi dalam kondisi masih tidak sadarkan diri itu ya. Betul. Terus tadi ahli menyebutkan bahwasanya diberi alat yang di tenggorokan tuh apa namanya? Kita bolongin jalan nafasnya. Sampai dibolongi jalan nafas iya, ya? Harus. Karena dalam kondisi koma tidak bisa bernafas apa seperti Karena gimana? kalau dalam kondisi koma tidak ada refleks batuk. Tidak ada refleks batuk sampai harus dibolongi. Nah, itu fungsinya biar mengeluarkan dahak? Jadi itu fungsinya adalah kita bisa langsung mengakses kepada jalan nafas sehingga kita bisa membuang dahaknya sebanyak mungkin. Oh, jadi itu tadi yang ada kuman kedua, kuman pertama beda ya antibiotiknya ya. Oke. Kemudian tadi di hari ke-8 sudah bisa buka mata. Kemudian perkembangannya di hari keberapa lagi? Jadi dari minggu kedua sampai minggu keempat itu pasien buka mata tapi berontak. Jadi tidak ada kognisi, tidak ada komunikasi antara orang lain dengan si pasien. Jadi dia buka mata tapi berontak sana berontak sini. Makanya kenapa tetap kita ikat waktu itu sedikit supaya tidak merusak diri sendiri. Nah, itu sampai minggu keempat itu kondisinya relatif sama. Buka mata tetapi gelisah. Buka mata tetapi gelisah. Gelisah, betul. Masih udah bisa berkomunikasi saya di mana seperti apa? Tidak ada kata yang keluar. Tidak ada kata yang keluar ya. Kemudian selain dari kemudian yang dia berontak ya, saya simak juga ini kan tadi motoriknya rusak. Pada saat itu apakah bisa pasien berjalan, berdiri? Nah, itu di hari keberapa? Tidak. Jadi pasien itu dari minggu kedua setelah dia mulai buka mata,
Itu kita coba untuk melakukan fisioterapi secara pasif dulu. Fisioterapi pasif. Jadi selama perawatan pun itu memang ukuran kakinya itu lebih mengecil karena tidak dipakai. Nah itu namanya atrofi. Nah begitu kesadarannya mulai agak kembali sudah mulai membaik, sudah mulai ada kontak, nah itu kita langsung fisioterapi secara agresif. Maka ketika dia bisa berdiri begini karena kita fisioterapi dia secara agresif di ruang ICU. Fisioterapi agresif di Ruang ruang ICU, ICU, di betul. tempat pasien dirawat itu ya. Betul sekali. Oke. Pasien bisa mengenali dirinya itu di hari keberapa? 1 minggu sebelum pulang. 1 minggu sebelum pulang, berarti di 40 sekian ya? Kurang lebih. Itu. Apa yang keluar dari ini? Sudah bisa kenal papanya? Sebelumnya belum, tidak kenal? Tidak kenal. Tidak kenal sama ada sekali. siapapun orang di situ dia tidak tahu. Oke. Dilanjutkan mungkin? Dilanjutkan yang mulia, dokter datang saya mau bertanya untuk karena kami melihat di dalam restitusi ini ada harus dilakukan terapi stem cell. Boleh dokter jelaskan apa itu stem cell dan fungsinya? Jadi sampai minggu perawatan keempat ini anak tidak ada perubahan secara bermakna. Jadi kurvanya tuh cenderung flat. Jadi kurvanya cenderung lurus, datar. Makanya waktu itu saya pikirkan ini harus ada terapi lain untuk bagaimana ini anak bisa membaik. Nah setelah kita diskusi itu memang kita memberikan stem cell. Karena pertimbangannya satu, ini anak masih muda. Otaknya tentu masih lebih bagus dibandingin orang yang lebih tua. Nah kita trial dengan stem cell, itu kita memberikan sel induk atau sel punca, harapannya bisa memperbaiki jaringan yang rusak. Nah itu dia kenapa kita putuskan untuk memberikan stem cell. Stem cell itu mohon maaf dokter, bentuknya disuntik kah? Jadi stem cell itu sama kayak itu kan produk darah. Jadi kita melakukannya dengan infus. Harga keseluruhan untuk terapi tersebut dokter? Waduh, nggak tahu kalau harga. Mencapai ratusan juta mungkin dokter? Pasti. Pasti. Sedangkan yang dibutuhkan oleh David sampai Jadi saat ini? waktu itu saya meminta 100 juta unit. 100 juta unit stem cell. Ya, unit stem cell tuh. betul. Untuk satu unitnya dokter mengetahui? Waduh, nggak tahu, itu harus tanya Untuk perkiraan juga rumah dokter? sakit. Oh, oke, terima kasih. Oke. Apakah stem cell itu dipergunakan di setiap kesempatan terapi dia atau sampai ada umur berapa dia harus menggunakan itu dokter? Nah itu memang kita memberikan 1 kali di awal. Nah memang sembari kita melakukan monitoring rutin setiap bulan. Biasa sih stem cell sih 1 kali sih diberikan sih. 1 kali untuk selamanya atau? Selamanya. 1 kali untuk selamanya? Kalau gejalanya membaik 1 kali cukup. Nah apakah sudah dilakukan terhadap David? Dia 1 kali pemberian itu hasilnya cukup signifikan, membantu stem cell. Berarti maka kita cukup memberikan 1 kali. 1 kali itu artinya dengan stem cell itu paling enggak dia ada komunikasi, kontak, itu dulu. Kita harapin dari stem cell-nya. Dokter saya bertanya kembali, seperti dalam dakwaan kami dokter disebutkan pada saat ada surat yang diberikan kepada Polda Metro yang dikeluarkan oleh Mayapada menyatakan bahwa Mayapada Hospital Kuningan jawaban surat permohonan bantuan penjelasan kondisi dan permintaan rekam medis anak korban Kristalino David Ozora pada intinya menyatakan bahwa pasien mengalami kondisi amnesia sehingga pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan. Boleh dokter sebutkan amnesianya ini yang seperti apa dokter? Jadi pada orang yang mengalami trauma kepala itu ada 2 jenis amnesia. Jadi sewaktu terjadi serangan, memori ke depan itu kalau dia hilang itu namanya amnesia anterogate. Ketika dari kejadian ke belakang memori tidak ingat itu namanya retrograde amnesia. Nah dia ini mengalami dua-duanya. Depan dan belakang berarti dokter? Betul. Berarti untuk apakah ini berhubungan dengan si short term memory dan long term memory itu tadi dokter? Iya, betul. Untuk memulihkan kembali kondisi untuk sampai seseorang tidak dinyatakan sebagai amnesia tuh bagaimana dokter? Jadi memang kita memberikan beberapa obat-obatan dan terapi supaya dia mulai bisa mengingat. Tetapi ini sejauh ini yang sudah kita berikan terapi itu memorinya memang ada perbaikan, tetapi tidak full seperti sebelum kejadian. Untuk kondisi seperti David ini dokter, apakah dokter memiliki perkiraan kira-kira sampai umur berapa David mengalami hal seperti ini atau
nanti kemudian di tahun ini dia akan pulih kembali gitu? Apa bisa seperti itu, Jadi dokter? jejasnya, bekas jejas yang ada di otaknya di daerah tersebut itu akan menetap. Pasti ada memori yang miss dan hilang. Dan itu kemungkinan besar memori yang miss selama berbulan-bulan biasanya belum tentu kembali lagi seperti semula. Tapi ditanya berapa lama recovery itu pertanyaan yang sulit. Karena kita nggak bisa prediksi sampai kapan dia bisa membaik memorinya. Berarti tergantung tetap harus terapi dan treatment ya, dokter? Yes, betul. Apakah dokter yang menangani seluruh kondisi David atau hanya untuk bagian otaknya saja, dokter? Jadi kalau kita rawat di ICU itu semua itu tim. Jadi saya sebagai penanggung jawab utama yang membantu untuk mengambil keputusan dari teman-teman. Tetapi semua itu tim. Jadi ada dokter ICU, dokter paru, terus ada dokter gizi, dokter bedah saraf, dan juga perawat ICU semua yang membantu. Jadi kita kerja itu nggak sendiri, tetapi keputusan itu satu dari hasil diskusi semuanya. Oke, terkait dengan hal itu, dokter. Kalau untuk kondisi bagian otak kita sudah mengetahui dari penjelasan dokter sebelumnya. Bagaimana dengan kondisi badan pasien yang lainnya? Apakah terdapat luka lain yang menetap atau membekas pada badan anak David, dokter? Memang di luar otak itu sih tidak ada luka, kecuali luka memar-memar sewaktu kejadian, itu saja sih. Berarti sampai saat ini luka lainnya tidak ada seperti kayak badannya terbeset dan menimbulkan luka atau ada lebam yang tidak sembuh atau Lebamnya bagaimana? sih membaik sih. Baik, Lebam kulit kecuali membaik. hanya untuk bagian otaknya saja ya, Otaknya, dokter. betul. Apakah David sampai saat ini masih memerlukan semua terapi itu kira-kira sampai berapa lama, dokter? Sampai berapa lamanya saya nggak bisa jawab. Tetapi dia dalam monitoring yang cukup lumayan intens. Saat ini, dokter? Yes. Oke. Yes. Cukup yang mulia. Cukup ya. Ini kan cedera kepala berat ya, suspek diffuse axonal injury ya. Baik. Dalam kasus semacam ini, menurut pendapat saudara ya, itu berapa persen, mungkin kan sudah baca jurnal-jurnal ilmiah itu, dalam diperbandingkan dengan kasus-kasus yang lain, itu berapa persen bisa pulih? Kecil yang mulia. Kecil ya, maksud kecil kalau menurut pendapat saudara, kecilnya itu bisa dinilai dengan persentase? Wah, kalau menurut pandangan saya sih pada kasus diffuse axonal injury kayak begini, ini kurang dari 5% yang mulia. 5%. Betul, karena kondisi awalnya GCS-nya 3. Kondisi awalnya, GCS-nya 3. apa maksudnya? Ketika kesadaran itu koma dalam. Gitu ya. Apakah ahli dapat mengatakan bahwa dengan kata lain, si anak ini akan tergantung dengan hidupnya ya, tergantung dengan orang lain sepanjang masa hidupnya? Bisa iya, bisa tidak sih. Yang sekarang yang menjadi concernnya adalah bagaimana kita bisa memberikan psikologi terapi buat anak ini supaya dia bisa kembali kepada norma yang seharusnya. Ini masih belum pulih soalnya. Dalam kasus-kasus ini ya, untuk suspek diffuse axonal injury ini ya, di referensi yang ada, itu seperti apa? Apakah bisa, mungkin pulih tidak bisa kembali ya, tapi bisa tidak mereka akhirnya bisa tidak tergantung sama orang lain, mandiri begitu? Yang tidak tergantung orang itu kalau misalnya kena cedera kepala diffuse axonalnya itu yang ringan, di mana pasien itu datang dari awal pun dengan kesadaran yang relatif baik. Kalau dengan kesadaran yang relatif rusak dalam, seperti pada kasus ini, mungkin sementara waktu masih akan dependen sama orang sekitar untuk menjaga, supaya ada yang mengingatkan dia untuk masalah kembali kepada kaidah yang seharusnya. Ini masih membutuhkan waktu, saya rasa agak cukup lama sih. Itu untuk dependennya, untuk bergantung pada sekitar. Betul. Ke depan, maksudnya ke depan. Ini maksud saya begini. Menurut pendapat saudara sebagai ahli, ke depan ini bisa enggak dia mandiri? Belum tahu yang mulia. Dalam kasus-kasus yang ada di dunia ini, di jurnal-jurnal yang ada atau di apa itu? Kalau misalnya mandiri dalam arti kata mengurus diri sendiri kayak mandi, makan, itu mungkin bisa. Tetapi untuk dia bersosialisasi memang masih butuh arahan. Kalau memenuhi kebutuhannya sendiri, Misalnya dia bekerja mungkin bisa, tetapi mungkin di lingkungan kerjanya harus bisa menerima dia. Tetapi biasanya dengan yang anak dengan emosi yang masih labil,
itu memang agak susah untuk masuk ke dalam dunia kerja yang seharusnya. Makanya masih membutuhkan guidance dari orang sekitarnya. Masih tetap ada pendamping gitu ya. Betul.